Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mofi Martudani SPD, selaku guru SMK Negeri 2 Sungai Penuh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Syekh Kuala Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa PPG 23065050100498. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil materi operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan masukannya agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Sebelum kita melakukan pembelajaran, silakan diperiksa dulu. Masih ada sampah yang berada di kolong meja masing-masing. Silakan diperiksa. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum kita mengikuti pelajaran pada hari ini. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini di kelas. Siapa yang tidak hadir, apakah hadir semua? Hadir semua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Sebelum pelajaran kita mulai, silakan dikeluarkan buku pelajaran kita. Ya. Pastikan semua buku, alat tulis lengkap dan kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kembali silakan diperiksa kalau atau jika masih ada sampah yang berada di sekitar kamu, silakan dibuang atau disimpan di dalam laci mesin, nanti diletakkan tong sampah yang berada di luar. Ya. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai materi konsep matrik. Konsep matrik itu berisikan tentang apa itu matrik atau definisi matrik, kemudian bagian-bagian matrik, kemudian ada lagi mengenai macam-macam matrik. Itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Matrik itu sendiri adalah susunan bilangan atau subjek ya yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Mereka ditulis di dalam sebuah kurung siku atau kurung biasa. Kemudian apa-apa saja bagian-bagian dari matrik. Yang pertama ada yang disebut dengan notasi. Ya, notasi matrik itu adalah simbol dari sebuah matrik. Misalnya A, huruf B, huruf C, D. Boleh huruf-huruf yang lain, tidak harus A, B, C saja. Ya, boleh huruf yang lain. Kemudian ada lagi yang disebut dengan elemen matrik. Apa itu elemen matrik? Angka yang muncul. Angka-angka yang terdapat di dalam sebuah matrik atau disebut juga dengan anggota dari sebuah matrik. Apakah cuma angka-angka saja yang disebut dengan elemen? Tidak. Apalagi contoh yang lain? Subjek. Subjeknya seperti apa? Benda. Nama orang. Apa lagi?
Apalagi kalau kita sekarang keadaan kita sekarang yang disebut dengan elemen. Tidak. Apalagi contoh yang lain. Subjek. Subjeknya seperti apa? Benda. Nama orang. Apalagi? Nama bangunan. Apalagi? Kalau kita sekarang keadaan kita sekarang di kelas, posisi tempat duduk atau posisi kursi ini juga termasuk ke dalam elemen sebuah matrik. Apakah bisa posisi tempat duduk kita sekarang ini dijadikan sebuah matrik? Bisa. Kalau sekarang ada berapa matrik yang bisa kita buat? 3. Ada 3. Ada matrik yang pertama yang berada di sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada di sebelah tengah, yang ordonya setiap matriknya berbeda. Kira-kira kalau yang berada di sebelah kiri ini matrik kita ordonya berapa? 2 kali 5. 2 kali 5. Kalau yang berada di sebelah kanan 2 kali 5 juga. Kemudian yang berada di belakang 1 kali 6. 1 kali 6. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi kita akan melakukan kemudian apa manfaat kita mempelajari matrik? Ini ada manfaatnya. Manfaat kita mempelajari matrik yang pertama kita bisa mengetahui ya berapa hasil dari sebuah penjualan. Kemudian berapa untungnya, berapa ruginya, ya kan? Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa harga dari sebuah bahan pokok, ya, contohnya berapa harga dari sebuah harga bahan bakar minyak seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya kan? Nah, dengan membuat masalah kontekstual dari masalah kontekstual yang kita tuangkan ke dalam bentuk matrik. Ya, ingat, sebuah matrik itu disebut nanti ada ukurannya yang disebut dengan ordo. Ordo itu sendiri berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan matrik pada hari ini? Yang pertama, kalian nanti akan mampu memiliki tanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian berpikir kritis, kemudian kreatif, ya. Tujuan pembelajaran kita nanti itu adalah melalui diskusi kelompok, ya. Kita akan bisa memiliki nilai tanggung jawab, kemudian bisa berpikir kritis, ya, kemudian kreatif dan kerjasama yang baik. Kemudian tujuan yang kedua adalah dengan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, kalian akan dapat menghitung berapa jumlah dari penjumlahan antara matrik A dengan matrik B. Atau dengan kata lain, kalian akan mampu menghitung nilai dari penjumlahan dua buah matrik. Kemudian yang ketiga, kalian akan mampu menyelesaikan masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, dituangkan ke dalam bentuk matrik dan kemudian dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan penilaian. Ada beberapa penilaian. Itu yang akan Bapak nilai melalui observasi. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini adalah akan kita lakukan ketika kamu mengerjakan soal tes formatif atau tes latihan yang akan kita lakukan secara tulisan. Kemudian yang ketiga ada tes berupa kinerja. Kinerja ini akan dilakukan ketika kamu melakukan diskusi. Bapak akan menilai siapa yang aktif dalam berdiskusi, siapa yang tidak. Itu yang disebut dengan asesmen atau penilaian kinerja. Ya. Kemudian berikutnya lagi pagi hari ini itu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Berikutnya akan Bapak tampilkan melalui PowerPoint. Kita perhatikan di sini mengenai operasi matrik
Itu yang pertama adalah operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada dua buah matrik. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan dua buah matrik ada syaratnya. Syaratnya adalah dua buah matrik dapat dijumlahkan dan dapat dikurangkan apabila ordonya sama. Apa itu ordo? Ukuran dari sebuah matrik. Apa yang kita jumlahkan dan apa yang kita kurangkan di dalam matrik tersebut? Yang kita jumlahkan dan yang kita kurangkan adalah elemennya. Kalau dia berupa angka, angkanya yang kita tambah dan yang kita kurangkan. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan elemen-elemen matrik tersebut? Itu terletak. Jadi kalau pada matrik A dia terletak pada A11, maka pada matrik B untuk penjumlahannya juga kita jumlahkan dengan elemen yang sama yang terletak pada A11. Kalau misalnya pada matrik A atau matrik pertama dia terletak pada A22, maka untuk pada matrik B untuk menjumlahkan dan mengurangkan harus yang terletak pada A2. Bisa dipahami dari sana? Kita perhatikan contohnya di sini. Contoh soalnya, ya, diketahui matrik A ada 3, 5, kemudian 7, 2, kemudian matrik B-nya 11, min 3, min 7 dan 9. Pertanyaannya adalah hitunglah berapa nilai dari matrik A ditambah dengan matrik B. Nah, kita tulis dulu, ya. A ditambah B sama dengan, ditulis dulu matriknya kembali. Matrik A 3, 5, 7, 2, kemudian ditambah matrik B-nya berapa di sini? 11, min 3, min 7, ya? 9. Berikutnya kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Mana yang seletak di sini? 3 seletak 3, 7 seletak dengan min 7. Kemudian 2 seletak dengan jumlahkan. Setelah dijumlahkan, dibuat matrik baru. Ini dia matriknya adalah 14, 2, 0 dan 11. Berapa ordonya? 2 kali 2. Jadi di sini juga dapat ditarik kesimpulan. Ordo yang dihasilkan dari penjumlahan dua buah matrik atau ordo yang dihasilkan dari hasil pengurangan dua matrik adalah sama dengan ordo dari matrik A dan matrik B. Ya, Bapak akan memberikan satu buah masalah yang kontekstual. Ini berkaitan dengan ada perusahaan pakaian, ya, ada satu buah perusahaan pakaian Jiklot namanya. Jiklot. Kemudian ini yang berkaitan dengan penjumlahan matrik. Kemudian masalah yang kedua, ini masalah perusahaan ban mobil dan truk, ya. Nanti dari masalah itu kalian akan menuangkannya ke dalam bentuk matrik. Lakukan langkah demi langkah sesuai dengan langkah-langkah atau petunjuk yang ada di dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya silakan, kita sudah duduk per kelompoknya masing-masing ini. Sudah, ya, sudah duduk per kelompok. Jadi nanti silakan ditunjuk siapa yang mengerjakan tugas yang pertama, siapa yang mengerjakan tugas yang kedua. Kemudian langkah demi langkah silakan dibagi berdasarkan dengan anggota kelompok kita masing-masing. Oke. Sebelumnya kita berdiri dulu, kita ice break. Biasa tepuk 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar pada pagi hari ini? Siap untuk mengerjakan diskusi kelompok? Siap aktif? Siap bertanggung jawab? Siap berdisiplin? Siap melakukan diskusi kelompok? Tepuk tangan untuk kita. Yang ditampilkan di depan, kita lihat di sini ada sebuah perusahaan pakaian yang namanya Jiklot. Dia terdapat 2 buah unit produksinya, ya. Perusahaan Jiklot ini pabriknya terletak di 2 wilayah.
ada yang terdapat di Surabaya, ada yang terdapat di Kota Malang. Nanti tugas kalian nanti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam masalah kontekstual yang ada di LKPD. Silakan dituangkan ke dalam langkah-langkah penyelesaian pada LKPD. Sekarang Bapak bagikan LKPD, silakan dikerjakan. Yang berwarna silakan dikerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Pertama-tama ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Tulis dulu nama kamu masing-masing, kemudian ada di sana nama kelompoknya, ya. Kemudian nama anggota kelompok ditulis, kemudian ada kelas. Ya, nah, kemudian ada petunjuk pengisian. Yang pertama ada berdoa sebelum mulai belajar, sudah kita laksanakan. Kemudian isilah identitas kelompok dengan lengkap. Kemudian bacalah LKPD dengan cepat dan teliti. Jika mengalami kesulitan dalam memahami LKPD, silakan meminta arahan bimbingan guru materi. Selesaikan pada waktu 30 menit. Sekarang pukul 10. Silakan. Jadi dari yang pertama ikuti langkah-langkah yang di belakang ya. Ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama perhatikan terdapat pada lembar ketiga. Lembar ketiga. Langkah pertama ada pada lembar ketiga. Ya. Nah, yang pertama di belakang. Langsung itu Pak. Ya, langsung ke lembar ketiga. Waktu kita cuma 30 menit untuk mengerjakan ini. Ya. Dari sini kan sampai dari malam di market. Ini barang. Sudah. Empat. Jumlah. Ya, kelompok 5 sudah? Sudah? Oke, berarti sudah selesai semua. Yang sudah menyelesaikan LKPD, kelompok siapa yang mau tampil duluan? Silakan. Perwakilan silakan dipersoalkan dulu. Siapa di antara anggota kelompok masing-masing yang akan mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Maulana Putra. Saya berasal dari kelompok 5 yang anggotanya Alif Maulana Putra. Mana Alif Maulana Putra? Saya sendiri. Kedua Al-Farabi. Mana Al-Farabi? Berdiri. Ya disebut namanya berdiri ya. Ketiga Danda Maulana. Ya. Keempat Farel Avanza. Kelima Bimol Satri Wahyudi. Keenam Firhan Rinaldi. Terima kasih. Akan menampilkan lembar kerja kegiatan peserta didik atau LKPD. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah kebentuk tabel produksi. Surabaya memproduksi kaos standar dengan jumlah 3.820, sedangkan jaketnya 1.960. Surabaya juga memproduksi kualitas deluxe dan premium dengan jumlah 2.460, 1.240, dan untuk premium 1.540 dan 920. Silakan dikoreksi untuk kelompok lain, benar atau salah yang telah disampaikan kelompok 5 tadi. Benar, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kita lanjut untuk produksi dari pabrik Malang. Untuk produksi dari pabrik Malang ditujukan pada tabel 2. 1. Yaitu produk Malang memproduksi kaos dengan kualitas standar dengan jumlah 4.220 dan jaket
2.960. Kualitas deluxe 2.960. Jaket 3.240. Malang juga memproduksi. Untuk langkah kedua, Pada tabel di atas akan kita ubah dalam bentuk matriks. Untuk tabel 1 dinotasikan menjadi matriks S. Tabel 2 dinotasikan dengan matriks M. Matriks S. elemennya Langkah 3, jumlahkan matriks X dengan matriks M. kemudian lagi Yang kedua, jumlahkan tiap elemen seletak pada matriks S dan M. Apa itu elemen seletak? Saya ingin bertanya pada kelompok 5. Apa itu kelompok seletak? Elemen seletak. Baik, saya dari kelompok 5 akan mencoba menjawabnya. Elemen seletak ialah ordo yang sama ketika A dan matriks B yang jumlahnya sama. bagaimana, benar atau salah? Kelompok lain ordo yang sama. Kita itu dulu. Oke, silakan. Diperbaiki ya. Diulang. Bisa diulang. Pernyataan Diulang. tadi, diulang. Pernyataannya tadi. Elemen seletak adalah yang matriks A dan B yang ordonya sama. A dan B ordonya sama. Benar atau salah? Salah. Apa yang benar? Kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Oke. Kalau menurut Maulana? Elemen seletak itu adalah elemen pada ordo matriks 1 pada A11, pada matriks 2 juga A1. Gitu. Nah, Benar. Nah, berarti yang dijumlahkan di sana apa? Elemen dengan letak yang sama, Pak. Nah, elemen yang terlihat yang sama. Sama. Yang sama itu tangan dulu untuk Maulana. Ada yang bisa mengulanginya lagi? Yang disebut dengan elemen seletak. Ada yang bisa mengulangi? ya. Nah, apalah? Elemen seletak adalah ketika elemen yang pada matriks A memiliki tempat di A11 dan di matriks B memiliki tempat yang sama juga A11. Jadi kalau pada matrik yang disajikan dari kelompok 5 tadi, angkanya berapa saja misalnya? Misalkan 3.820 dan dengan 4.220. Dia terletak pada ordo, pada elemen berapa? Elemen A11, Pak. Kedua-duanya sama terletak di satu. Ya. Tepuk tangan dulu untuk itu. Itu dia. Ya, gimana Adit? Jadi angka yang terletak pada posisi yang sama itu disebut dengan elemen. Angka yang terletak pada posisi yang sama itu disebut dengan elemen yang sama. Oke. Hasilnya berapa tadi? Bacakan ya. Yang ketiga, tuliskan hasil penjumlahan tiap elemen dalam matriks. Ya. 8.040, 4.920, 5.120, Nah, perhatikan baik-baik angkanya ya. 4.480, 3.180, 1.740. Kemana? Benar? 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 Ada yang lain? Memiliki jawaban lain? Ulangi lagi. Ulangi lagi. 8.040, 4.920, 5.120. Yang benarnya berapa? 5.400. 5.100. Ada lagi yang salah? Lanjut, bacakan lagi. 4.480, 3.180, 1.740. Benar? Benar. Berarti cuma satu saja yang salah tadi. Yang
elemen pada Baris kedua kolom pertama. baris baris kedua kolom pertama yang seharusnya 5.420. Tadi kelompok 5 berapa tadi hasilnya tadi? 5.100. Ya. Mantap balik. Mantap keempat. Untuk langkah keempat, berapa jumlah pakaian diproduksi oleh G-Coats? Kolom pertama untuk jumlah kaos yaitu dan jumlah kedua jumlah keseluruhan pakaian diproduksi, sehingga dapat ditulis S ditambah dengan M sama dengan 8.040 4.920 5.420 4.480 3.180 1.740. Bagaimana, benar? Silakan. Ada yang bertanya? Yang 5.420 Nah, 5.000 saya bilang tadi 5.420. Salah. Apa yang benar? Salah semua. untuk kelompok 5 untuk jumlah keseluruhan ada ditulis? Kau. Jumlah keseluruhan. Pos dulu Feli. Ulang Wak. Nanti kamu tanya apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Gak ada pertanyaan dari kelompok lain. Apa jumlah pakaian yang diproduksi? Tadi tidak disebutnya. Dari kelompok tiga ingin bertanya kepada Alif, berapa jumlah pakaian yang diproduksi oleh G-Cloud? Baik, saya dari kelompok 5 akan mencoba menjawabnya. Produksi yang dihasilkan oleh G-Coats yaitu sebanyak 27.708. Benar? Benar. Tepuk tangan dulu. Dua puluh 708. jumlah seluruh. Salah. 7.880. Berapa? 27.708. Yang benarnya berapa? 27.000. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maulana dari kelompok 1. Ini kan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya Ahmad Maulana, yang kedua adalah Excel, Mana Excel? Berdiri. yang ketiga adalah Haikal. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah terbentuk tabel. Tabel pertama, penjualan ban distributor Cakra 32. Benar? Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut, langkah berikutnya lagi. Yang kedua, dari tabel atas kita ubah ke bentuk matriks. Untuk tabel 1 dinotasikan matriks C dan tabel 2 dinotasikan matriks B. Dan 1230. Itu 36. Ya. Baris kedua 535, 542 dan 332. Bagaimana, benar? Nah, jadi dari penampilan perwakilan tiap-tiap kelompok tadi yang sudah kita tampilkan di depan, kita bisa menarik kesimpulan. Kan? Apa kesimpulan yang kita bisa tarik dari penyajian hasil diskusi kita tadi? Bahwa untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua buah matriks, Ordernya harus sama. ordernya harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang bisa kita tarik di sana? Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan elemen yang sama.
itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari suatu matrik. Ya, yang pertama, dua buah matrik dapat dijumlahkan, dapat dikurangkan apabila urutnya sama. Yang kedua, ya, untuk menjumlahkan dan untuk mengurangkan sebuah buah matrik, yang kita jumlahkan dan yang kita kurangkan adalah elemen-elemen yang serta. Apa itu? Ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tes pengetahuan. Bapak akan memberikan 4 buah soal, ya, berupa tes formatif, tes tertulis. Silakan dikeluarkan buku latihannya. Kontekstual, masalah penjumlahan matrik. Yang kedua juga masalah kontekstual mengenai pengurangan matrik. Silakan dibuat di dalam buku latihannya masing-masing. Boleh dengan menggunakan aplikasi matrik operation atau kalkulator matrik. Silakan dikerjakan. Ya. 2 tambah 6. Akan dikumpulkan buku latihannya ke depan. Waktu dan perhatiannya pada pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita menutup